kembali lagi bersama kita di acara Open Your Mind. Alhamdulillahirrabbilalamin, di kesempatan kali ini kita masih Allah berikan kesempatan hidup, masih Allah berikan keberkahan di tahun 2023. Insya Allah di podcast kali ini kita akan muhasabah diri kita karena ini memasuki awal 2023. Sebetulnya sebagai seorang mukmin kita tak luput dari yang namanya muhasabah diri. Tiap detik per detiknya kita seharusnya dapat memuhasabah diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sendiri sebelum kelak nanti kalian semua akan dihisab. Yuk kita langsung aja masuk ke poin-poin yang harus kita muhasabah. Ya, poin yang pertama adalah waktu. Banyak quotes-quotes yang kita dengar, banyak ungkapan orang yang kita dengar. Katanya waktu itu bagaikan pedang. Setajam itukah waktu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah engkau memperhatikan diri sendiri akan apa yang telah diperbuat untuk hari kiamat kelak. Lighad di sini bermakna hari kiamat, hari penghisaban. Maksud dari ayat ini adalah menuntut kita semuanya untuk menghisab diri kita, untuk memuhasabah diri kita akan apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Sehingga apa yang kita perbuat di dunia ini tidak asal-asalan. Karena kelak yang kita perbuat di dunia ini akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, sama-sama kita muhasabah. Di tahun 2022 yang lalu, sudahkah kita mengisi waktu kita dengan hal yang bermanfaat atau kita isi dengan hal yang sia-sia? Sudahkah kita isi dengan hal yang mendatangkan pahala dari Allah atau justru mendatangkan dosa dari Allah? Sudahkah kita isi dengan hal yang mendatangkan keberkahan dari Allah atau justru mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian poin yang kedua adalah amal. Sudahkah kita di tahun yang lalu beramal dengan amalan yang terbaik, beramal dengan niat yang tulus karena Allah, dan dengan cara yang sesuai dengan syariat dan tuntunan Rasulullah SAW? Lalu sudahkah kita beramal dengan amalan yang tidak akan terputus pahalanya walaupun kita telah meninggal nanti? Ingat teman-teman, kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika anak cucu Adam wafat, terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Apa saja itu? Pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat bagi banyak orang. Aw waladin shalih yad'ulah, atau anak salih yang mendoakannya. Maka perhatikan, di tahun lalu sudahkah kita beramal dengan amal jariyah? Jika belum, maka lakukanlah di tahun ini. Kemudian poin yang ketiga adalah Al-Quran. Sudah seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Sudahkah kita mengisi hari-hari kita penuh dengan Al-Quran? Atau justru kita ditemani hari-hari kita dengan gadget saja? Sudahkah kita banyak membaca Al-Quran? Sudahkah kita menghafal Al-Quran dengan niat yang lurus? Lalu kita sama-sama memuhasabah diri kita. Sudahkah kita mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran itu secara menyeluruh? Atau justru kita melakukannya, kita melaksanakan syariat Allah yang ada di dalam Al-Quran sebagian saja, lalu kita ingkar, kita tidak mau melakukannya sebagian yang lain. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian akan beriman, akan melaksanakan syariat Allah sebagian ayatnya Allah,
wa takfuruna bi ba'd. Lalu kalian ingkar kepada perintah atau larangan Allah yang lain. Kita cek, apakah kita telah sholat, apakah kita telah puasa, zakat, kita laksanakan semuanya. Akan tapi kita enggan untuk menutup aurat, padahal menutup aurat pun termasuk syariat dari Allah. Apakah kita banyak bersedekah, berinfak dengan infak yang terbaik, namun di satu sisi kita pun melaksanakan transaksi riba. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Allah, "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab." Tidak ada balasan yang sesuai untuk orang-orang tadi kecuali kehinaan di dunia. Dan ketika kelak di akhirat, Allah akan berikan kepada orang tadi asyaddil 'adzab, azab yang paling dahsyat. Na'udzubillah. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Ingat, Allah tidak akan pernah lengah sedikit pun terhadap apa yang kita kerjakan. Lalu poin yang keempat, poin yang sebetulnya penting sekali adalah tentang keimanan kita. 1 tahun yang lalu, yang telah berlalu, sudahkah keimanan kita keimanan yang totalitas, keimanan yang kokoh? Sudahkah kita sebagai seorang muslim, sudahkah kita beribadah dengan ibadah yang khusyuk, dengan ibadah yang hanya mengharapkan ridho Allah? Atau justru di sela-sela ibadah kita, di sedikit dari banyaknya hal yang kita lakukan, yang itu adalah nilai ibadah, terdapat di situ riya, atau terdapat sombong, atau justru syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang tidak bisa kita lupakan adalah target. Target kita di tahun 2022 yang lalu, maka tingkatkan target-target yang telah kita capai di tahun lalu, dan bersyukurlah atas semua itu. Lalu usahakanlah dengan usaha yang maksimal target-target di tahun lalu yang belum sempat kita capai. Dan yang terakhir, pasang target-target terbaik kita untuk tahun ini, agar tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dan lebih berkah daripada tahun sebelumnya. Tentunya untuk mencapai semua target yang akan kita pasang tadi, kita perlu mencatatnya dengan detail. Kita juga perlu punya yang namanya pacuan. Bagaimana caranya? Bagaimana gambarannya? Dan seperti apa rancangannya? Nantikan jawaban kita di podcast yang selanjutnya. Tetap semangat, tetap istiqomah. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.